Selamat siang. Nah, hari ini saya akan mengundang seorang tamu, lalu sosok yang bagi saya adalah ayah, yang mungkin bagi anak-anak, bagi juga bapak ibu guru lainnya juga ayah untuk kita. Beliau punya pengalaman, punya perjuangan ketika beliau menginjakan kaki di sekolah Fransiskus, sampai pada akhirnya beliau harus meninggalkan kita. Beliau pernah tugas dan beliau tentu memberikan hal-hal yang baik untuk kita, yang selalu kita ingat. Saya kira itu banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari sosok beliau nanti. Ya, beliau sudah mengabdikan dirinya untuk sekolah Fransiskus 3 ini selama kurang lebih 41 tahun. Ya, itu dari tahun sekarang 2023, berarti tahun 82 beliau menginjakan kakinya di sekolah ini, memutuskan ataukah menentukan pilihannya untuk mengabdi ya, bagi nusa dan bangsa. Inilah sosok dia, Pak Madio. Pak Madio, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Aldo. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Sehatnya orang tua? Oh, luar biasa Pak. Gimana Pak? Masih ngopi nggak Pak? Ya, masih. Jadi intinya sih semuanya tetap masih diminum, dimakan, yang penting sedikit-sedikit. Yang penting sedikit Pak ya. Oke. Kalau gitu saya ambil Pak ya. Boleh, kita boleh. sambil ngopi sambil ngobrol. Boleh, boleh, ya. Ya, coba ambil. Ya, terima kasih Pak Aldo. Langsung saya minum saja ya. Oke, baik Pak Madio, kita sambil minum Pak ya. Oke, ya. Pak Madio sudah hampir berapa tahun Pak di sini Pak? Tepatnya 41 tahun, karena saya masuk 82. Sekarang 2023. 82, aduh, kami belum lahir Pak. Oh iya, itu ya. Iya. Waktu cukup lama Pak ya berada di sekolah ya, ini. Tapi tentu juga kami coba saya menggali maksudnya gimana sih Pak waktu kecil ini Pak Madio dulu? Apakah sama dengan kami yang bermain atau apa gitu? Waktu saya kecil kebetulan lahir di kampung, Ya. di salah satu kampung di Kota Muntilan. Jogja Pak ya? Kota Muntilan itu masuk Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Dekat ya. dengan Borobudur, bukan Jogja ya. Jadi bahkan Muntilan sendiri cukup terkenal karena boleh dikatakan sebagai Betlehemnya Jawa. Oh, katanya iya, begitu. Iya. Tapi kalau saya dengan gereja masih cukup jauh, sekitar 5 km. Iya. Biasa kecilnya ya seperti anak kecil biasa di kampung ya. Jadi main di kali, main di sawah, mungkin bahkan kita mencari rumput untuk makan kambing itu udah biasa. Ya. Tapi bagi saya waktu kecil saya tetap merasa bahagia. Iya. Itu, Aldo. Waktu kecil itu apa sih cita-citanya? Jadi guru, jadi pastor karena mungkin dekat dengan gereja tadi, ataukah apa Betlehemnya Jawa Tengah gitu kan? Justru saya itu bukan dari Katolik aslinya. Oh iya. Nah, tapi kebetulan saya sekolah di sekolah Katolik, nggak tahu akhirnya saya tertarik untuk masuk menjadi Katolik. Jadi itu sebenarnya yang saya. Jadi kalau masalah menjadi guru, intinya sih sebenarnya yang jelas saya sebagai orang kampung, saya bisa sekolah sampai SPG Pak ya, SMP, terus masuk SPG, itu sudah kebanggaan di kampung saya. Yang jadi guru itu kok senang ya. Waktu itu anak-anak datang untuk minta diajarin, itu bagi saya itu salah satu ketertarikan dari guru, berawal dari seperti itu. Itu ya. Tapi yang aneh lagi ketika di Jakarta, ketika saya ada anak murid datang ke rumah untuk minta diajarin, ternyata nggak boleh karena itu dianggap sebagai les privat. Iya. Itu yang berbeda.
Berarti dulu setelah SMP langsung ke sini Pak ya, ke Jakarta ya? Apa? Ya, jadi SMP, kemudian SPG. SPG itu kan Setara SMA Pak sekarang ya? tidak ada, jadi setara SMA. Ya. Sekolah pendidikan guru itu setelah itu ya lulus langsung ke sini. Sebenarnya emang saya pengen banget sih lulus SPG terus kuliah. Oh iya. Tapi ternyata orang tua saya oke, kalau mau kuliah boleh tapi istirahat setahun. Oh iya. Nah, dia bilang begitu, maka setelah saya pikir-pikir kalau saya istirahat setahun berarti saya nganggur setahun. Nganggur setahun ya. Nanti orang memperkirakan sekolah tinggi-tinggi juga nyatanya nggak bekerja. Takutnya orang-orang segitu, karena bagi kampung saya SPG itu sudah tinggi. Oh iya iya. Nah, kalau saya sekolah tinggi-tinggi nggak bisa kerja, mungkin takut orang-orang ngapain sekolah. Iya iya. Nah, itu yang saya takutkan. Maka akhirnya hijrahlah ke Jakarta Pak ya? Ya, akhirnya saya tetap pokoknya saya cari kerjaan. Iya. Ternyata juga ketika saya langsung ke kepala sekolah tanya, langsung ditunjukkan ke Jakarta, suruh menghubungi SD Santo Fransiskus III ini. Oh. Itu aja, jadi umur 19 tahun lah ya. 19 tahun. Itu saya langsung ke sini. Jadi itu yang saya lakukan waktu itu. Ya. Selama hijrah di Jakarta ini kurang lebih tadi 41 tahun tadi Pak. Ada nggak pengalaman yang menarik ketika Pak Madio berada di sekolah ini gitu? Pak Madio kan sudah 40 tahun ini, tentu ada pengalaman pahitnya, ada pengalaman manisnya mungkin untuk anak-anak, untuk mungkin dengan teman-teman guru mungkin. Ada pengalaman-pengalaman itu? Iya. Untuk pengalaman ya banyak pasti ya. Pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang tidak menyenangkan pasti ada. Tapi bagi saya memang saya merasa bahwa sebagian besar menyenangkan. Ya, ya. Jadi bahkan mungkin saya sebagai orang kampung yang datang ke Jakarta, saya nggak membayangkan Jakarta itu seperti apa. Bahkan ketika saya dulu dari kampung melihat, baca novel itu atau lihat film, ada rumah, ada mobil, itu udah kayak ada kebanggaan itu Pak. Ada. Nah, ketika waktu saya datang pertama kali, walaupun sekolahnya nggak sebagus ini, dulu masih belum tingkat 2, masih 1, tapi depannya itu pulang sekolah itu mobil-mobil banyak. Orang jemput anak-anak itu ya. Maka saya bisa cerita dengan rumah. Di sekolah saya kayak terminal, banyak mobil. Itu cerita saya yang saya bayangkan. Itu salah satunya. Jadi bagi saya senang ya. Kebetulan juga penerimaan suster kepala sekolah yang waktu itu sangat baik. Sangat baik. Namanya Suster Yuli. Suster Yulia Yulianti. Saya datang ke sini menyampaikan lamaran, kemudian setelah itu dipulang, bahkan masih dikasih sangu ini untuk transport ke sini. Kemudian ketika saya datang lagi masih dikasih uang untuk makan. Iya. Nanti kalau kurang minta. Iya. Itu seperti itulah. Jadi saya merasa penerimaan suster begitu baiknya dari awal seperti itu. Maka saya merasa senang. Jadi kerasan. Waktu itu di sini kan kebetulan ada asrama, saya tinggal di asrama. Itu. Ya, berarti asrama ini baru dulu Pak ya? Ya, tahun 82 memang kebetulan saya yang pertama kali di asrama itu. Tinggal di asrama tembok itu ya. Jadi kemudian datang yang sudah kontrak di tempat lain gabung. Iya. Beberapa ya dari kontrak tempat lain ada namanya Pak Talim gabung. Iya. Tempat lain lagi ada Pak Edi namanya bergabung, sudah guru di sini atau sudah TO di sini, karyawan di sini. Itu yang saya lakukan waktu itu. Terus tahun 82 itu kan kalau kita bandingkan dengan sekarang Pak ya, dari sisi finansial Pak ya, itu jauh sekali kan Pak? Iya, memang kalau sisi finansial tahun 82 itu kebetulan kan gaji guru swasta itu lebih tinggi dari gaji guru negeri. Iya. Ya kan, jadi seperti itu, sehingga waktu itu memang ya banyak lulusan SPG itu ada 2 pilihan kan. Kalau di negeri punya mungkin jenjang karir, adalah Pak ya, ada kepala
kepala sekolah dan seterusnya sampai di. Tapi kalau swasta kan umumnya hanya guru, apalagi yang guru sekolah-sekolah susteran biasanya sudah suster kepala sekolahnya. Kalau bruder sudah bruder kepala sekolahnya, biasanya seperti itu. Tapi mentok di Wakasek Pak. Ya, mentok di Wakasek ya, biasanya seperti itu. Tapi ya mungkin saya juga merasa tertarik di sekolah swasta karena mungkin karena saya kebetulan SMP di swasta, sebagai swasta, dan merasa bahwa sekolah disiplin, saya juga bisa jadi guru yang disiplin. Ini ya, ini yang iya. Dulu tidak ada tertarik untuk mau masuk PNS itu Pak ya? Tawarannya kan bagus kan Pak untuk PNS dulu kan? Ya, salah satunya itu tadi kan, memang dulu justru masuk PNS cukup gampang ya, maksudnya di tahun 80-an, tahun 80-an itu justru hampir semua itu ya seangkatan saya yang tidak masuk ke swasta pasti PNS Pak ya? PNS ya. Maka yang sekarang PNS ya sudah sebagian besar ya kepala sekolah ya. Ada yang sudah jadi pengawas, bahkan ada yang sudah di tingkat yang lebih tinggi di kantor, jadi seperti itu. Tapi Pak Madio, ketika misalkan tadi temannya udah ada yang jadi kepala misalkan, ada yang jadi pengawas, Pak Madio merasa nggak misalkan kok saya masih seperti ini gitu? Ada nggak perasaan gitu Pak? Oh enggak, itu memang sudah pilihan masalahnya kan? Pilihan, ya. Dari pilihan dari awal kan, jadi memang dari pilihan awal, karena dulu guru juga memang sudah memberikan gambaran kalau masuk swasta seperti ini, kalau masuk negeri seperti ini, jadi sudah nggak masalah ya, biasa tidak ada masalah seperti itu Pak ya. Oke. Baik, tadi udah Pak Madio jelaskan soal pilihan dari Pak ya, pilihan untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk sekolah swasta ya, karena waktu mungkin karena dari sisi gaji Pak ya, gaji sekolah swasta masih lebih baik lah Pak ya, dikatakan baik dari yang sekolah negeri. Tapi kan ketika waktu itu presiden setelah 98 itu kan semuanya berubah kan Pak? Berubah, malah yang negeri dinaikkan lah istilahnya derajatnya gitu dari sisi finansial tadi. Pak Madio waktu itu tidak merasa ini juga Pak, menyesal gitu dari situ nih? Enggak. Memang pada saat itu gimana ya, dibilang menyesal juga enggak juga, karena memang itu sudah pilihan ya kan. Dan sebenarnya kan memang di sekolah ini kan rezeki tidak hanya dari gaji saja ya kan. Apalagi kita guru itu ada les privat ya kan, walaupun di sekolah kita memang tidak diizinkan untuk privat anak sendiri ya. Tapi di untuk anak orang lain, sekolah lain dibolehkan. Bisa, ya bahkan saya pernah les privat keponakannya suster, itu pun nggak masalah, jadi tetap pernah ada suster yang jadi seperti itu, jadi nggak masalah, ke sekolah lain nggak masalah. Jadi maka kalau dihitung-hitung ya tetap cukup Pak ya, tetap cukup ya. Oke, baik, ngopi dulu Pak, kita sambil ngopi ya. Dan nanti kita lanjut lagi diskusinya. Oke, tadi Pak Madio sudah sampaikan Pak pengalaman yang menarik Pak ya, menarik. Kalau berarti soal disiplin di sekolah swasta gitu, ada nggak Pak pengalaman terpahit gitu yang sampai sekarang Pak Madio tidak bisa lupakan itu? Ini pengalaman ini selalu berkenang gitu. Terhadap anak pernah lah ya saya gini, jadi terhadap anak gini, saya itu waktu itu sempat sakit perut, saya ke kamar mandi, saya datang, kelasnya ribut. Siapa nih yang buat ribut? Saya tanya, ayo maju sini. Maju, akhirnya anak itu baris, saat tarik rambutnya dikit-dikit gitu kan. Ada satu yang nangis. Nangis sambil lari, sambil keluar bilang, saya mau bilang sama papa supaya Pak Madio dikeluarin. Sambil nangis. Saya baru 3 bulan di sini. Masih muda Pak ya? Masih muda banget. Kalau saya dikeluarin bagaimana ini? Saya takut banget kan. Akhirnya sebelum dia lapor papanya, lapor saya bilang ke suster dulu. Saya bilang ke suster, suster tadi di kelas ada kejadian seperti ini. Ternyata suster bijak sekali. Iya Pak, setiap anak itu berbeda. Ada anak yang bercubit nggak apa-apa,
Tapi ada anak yang dipegang kepalanya pun nggak boleh, nggak bisa. Jadi kita harus melihat setiap anak yang itu. Jadi begitu bijak suster itu. Berarti kata itulah yang Pak pegang sampai sekarang, Pak ya? Ya, itu yang melihat tadi karakter siswanya gitu. Ya, saya masih ingat namanya Stella Veronica Laluan. Ayo siap kalau lihat. Sekarang lagi di Belanda ya kan? Nah, itu justru tapi setelah itu saya dengan anak itu sampai dia SMP sering main, sampai SMA dia masih sering datang itu, bahkan sering ke asrama juga. Jadi menjadi dekat gitu loh dengan anak itu. Maka sampai sekarang pun saya masih berteman di Facebook. Itu. Memang kadang Pak ya, karena sebuah kejadian tadi itu mendekatkan kita dengan anak muda gitu. Iya. Tapi menarik Pak tadi, yang tadi Pak Oli sampaikan kata-kata bijak dari suster itu Pak untuk bagaimana kita guru melihat setiap siswa gitu. Iya, apalagi yang kita masih muda masih muda itu kan emosinya juga kadang menghadapi orang tua juga bagaimana kan seperti itu kan. Gitu. Makanya apa Pak ya, selama ini juga kita guru-guru muda melihat, aduh Pak Madio ini seperti itu gitu. Itu apakah memang ada pengalaman yang memang pernah seperti itu? Karena tadi udah pernah disampaikan tadi ada pengalaman yang seperti itu gitu, cubit anaknya lalu mau dilaporkan, sehingga Pak Madio membuka apa tadi ya, membuka pikirannya. Oh ternyata memang kita harus seperti itu jadi guru ini. Si A ini tidak boleh seperti ini, si B boleh ya. Ini juga pengalaman untuk kami yang masih muda Pak Madio, yang masih muda untuk bijak dalam melihat setiap anak gitu. Oke. Terima kasih Pak Madio untuk petuah petuah untuk guru-guru muda gitu, bahwa memang menjadi guru ini tidak segampang yang kita pikirkan ternyata. Oke, tadi udah sampaikan pengalaman Pak. Tentu juga kalau saya dengar selama ini ketika kita di ruang guru ataukah di asrama, itu Pak Madio ada situasi yang sangat-sangat sulit Pak ya. Ya sampai hari ini pun mungkin Pak Madio agak, kalaupun mau ceritakan pasti nanti bisa menangis. Itu, tapi saya ingin mencoba untuk Pak Madio bisa sampaikan sehingga ini menjadi kekuatan bagi orang-orang yang bisa menyaksikan ini gitu, bahwa kekuatan doa, kekuatan iman juga bisa menguatkan kita gitu. Mungkin Pak Madio bisa ceritakan Pak pengalaman yang terpahit yang Pak Madio rasakan selama 40 tahun di sekolah, lalu juga dengan keluarga ya. Oke. Ya, baik. Jadi memang yang pernah saya alami itu istri saya sakit. Sakitnya mungkin tidak hanya sekedar sakit, bahkan waktu itu sempat koma selama 4 hari, kemudian akhirnya dirawat dan akhirnya masuk di ruang perawatan dan akhirnya boleh pulang. Tapi ternyata setelah beberapa saat dicari ternyata fungsi ginjalnya tinggal 20%. Nah, di situ kami harus setiap kali ke rumah sakit, dan ternyata tidak hanya sekedar fisik yang sakit, mungkin istri saya juga mental juga Pak ya. Mungkin ada rasa takut, mungkin istilahnya mental atau bagaimana, ada rasa takut. Terus bahkan waktu itu pokoknya kadang-kadang di suatu saat saya pengen didoakan oleh suster atau Romo, pernah yang begitu kan. Waduh, harus mencari Romo, suster. Akhirnya tapi kebetulan juga suster langsung, waktu itu Suster Avolin mengajak Romo untuk datang ke situ untuk mendoakan. Jadi ini juga salah satu pelayanan sekolah yang begitu begitu perhatiannya. Nah itu ya, kemudian dan seterusnya. Akhirnya masih sudah bisa biasa. Tahu-tahu malah ternyata istri saya itu hamil. Hamil, dia masih harus minum obat,
tapi hamil. Wah, saya takutkan itu anaknya bagaimana. Iya. Nah, karena takutnya itu saya juga mencoba mencari penguatan dan akhirnya ada beberapa saran-saran, berdoa ini, dan yang jelas dari segi medis kayaknya nggak mungkin ini. Istri saya harus diet untuk penyakitnya, istri saya harus minum obat untuk penyakitnya, bahkan minum obat itu dari 2 dokter, yang dokter ini sudah mengatakan biasanya bayinya akan terinfeksi tidak akan keguguran, ada yang bilang ini akan keracunan. Nah itu maka akhirnya ya pasrah. Akhirnya saya pasrah hanya dengan setiap malam saya berempat, ini anak ketiga kebetulan ya, jadi berempat, saya, anak istri saya, anak kedua anak, berdoa terus setiap malam mohon mukjizat, benar-benar mohon mukjizat, karena itu doa rosario pembebasan ya. Jadi isinya itu memang mohon mukjizat. Yang Salam Maria itu diganti selamatkanlah ibu dan seterusnya, pokoknya kita kata-katanya sendiri. Dan akhirnya ternyata istri saya melahirkan, walaupun dengan rasa takut kayak apa anak saya nanti, tapi ternyata anak saya lahir dengan sehat, selamat, fisik maupun mental. Dan sekarang anak saya itu sudah kelas 2, anak saya termasuk anak pinter, karena di kelas masih, ya walaupun ranking sudah nggak ada, tapi ternyata masih disebut ranking 3 ya. Jadi itu wah, luar biasa Pak ya. Luar biasa. Jadi inilah yang mungkin saya katakan bahwa berkat doa, karena ini benar-benar dari segi medis kayaknya sudah nggak mungkin sehat selamat, sehat jasmani rohani, tapi ternyata sehat jasmani rohani. Maka inilah mujizat Tuhan. Itu yang tadi kan itu hal yang tersulit Pak ya, yang Pak Madio rasakan dengan keluarga gitu. Tentu kan ada kaitannya dengan pembiayaan, lalu untuk ibu, lalu bagaimana untuk anak sekolah, untuk keluarga gitu kan Pak. Gimana Pak menangani itu gitu? Kondisi seperti itu Pak, harus ini harus itu gitu, dengan minta maaf dengan cuma satu tumpuan kan Pak dari sekolah gitu. Gimana Pak Madio dulu menangani? Istri saya kebetulan sebelumnya bekerja sebagai perawat di klinik ya. Jadi sebenarnya kan ketika istri saya bekerja, ya hidup kami saya katakan cukup lah. Karena saya sebagai guru, istri saya sebagai perawat, menurut saya cukup, masih bisa ya hidup wajar seperti orang lainnya. Kemudian artinya kan saya bisa ya tetap punya rumah kan, seperti seperti biasa. Jadi hanya setelah itu memang istri saya menjadi berhenti bekerja, walaupun sebenarnya di klinik itu sudah bilang pokoknya kalau ibu sudah sehat silakan kapanpun boleh masuk lagi. Tapi memang sampai sekarang sudah nggak bisa, sehingga merasa nggak bisa, ya sudah akhirnya sendiri itu. Ya memang ya ada sajalah, cukup lah pokoknya ya, walaupun dengan cara bagaimana ternyata juga, apalagi waktu pengobatan itu benar-benar mandiri Pak ya. Masih mandiri ya. Waktu itu BPJS belum ada sebenarnya sudah ada, tapi kebetulan kita dari sekolah belum daftar. Saya sebagai pribadi juga belum daftar, tapi akhirnya setelah berjalan beberapa bulan kami daftar, dan akhirnya pakai BPJS. Gitu ya. Semuanya tadi karena doa juga Pak ya, kekuatan doa tadi, lalu iman akan mujizat tadi, semuanya bisa terkabul Pak ya. Ya, lalu sekarang si bungsu sekarang sudah sekolah, udah sehat, udah pintar gitu kan, kita merasa terharu juga itu Pak. Terharu juga dengan pengalaman Pak Madio yang ya mungkin tidak semua orang merasakan hal itu Pak, pengalaman yang mungkin terendah Pak ya, itu Pak Madio ya. Terendah itu pengalaman seperti itu. Baik, itu pengalaman Pak Madio
dengan keluarga tadi, lalu pengalaman di sekolah juga sudah Pak Madio sampaikan. Dan sekarang kan Pak Madio udah harus mendelegasikan tugasnya Pak ya. Ya, delegasikan betul. tugasnya selama 40 tahun ke kami-kami yang masih muda gitu. Ya, kalau distilahkan purna tugas gitu. Tentu kami Bapak Ibu guru di sini juga, lalu anak-anak para alumni juga merasa kehilangan dengan sosok Pak Madio yang begitu dekat dengan kami gitu. Bisa diskusi, bisa ngopi bareng, dia selama dimanapun kita bisa bercanda gitu Pak Madio. Iya. Tapi saatnya Pak Madio harus meninggalkan tugas itu ke kami gitu. Dan tentu Pak Madio juga udah ada persiapan khusus Pak ya, mungkin dari sisi mental atau batin. Seperti apa Pak untuk persiapan purna tugas ini gitu? Iya, saya sebenarnya dibilang persiapan khusus juga enggak ya. Ya pokoknya semua berjalan mengalir saja. Ya setidaknya ya nanti kalau saya sudah, setidaknya saya masih berharap saya masih bisa menghidupi keluarga saja kan. Jadi untuk sementara saya mau buka warung. Okay. Atau sekarang sudah buka warung. Semoga nanti setelah saya ikut gabung bisa membesarkan. Tapi ya nanti tetap lihat situasi lagi, karena yang namanya boleh dibilang bisnis itu ya. Itu kan memang usaha itu kan memang naik turun ya. Jadi di tempat ini mungkin saya membuka itu belum tentu berhasil. Nah, mungkin kalau seandainya kalau bisa membesarkan, kalau tidak bisa ya mungkin kita akan berganti yang lain yang jelas. Ya kita lihat perkembangannya nanti, itu saja. Oke, ya Pak Madio. Tentu kami juga hanya bisa mendoakan kan Pak, semoga nanti usahanya Pak Madio bisa berjalan dengan lancar, lalu usahanya pun semakin berkembang gitu. Ya, terima kasih. Itu yang terus kami sampaikan. Walaupun Pak ya, sebenarnya tidak mau berpisah sebenarnya Pak. Kita hanya 5 tahun, 5 tahun di sini dengan Pak Madio yang udah 40-an tahun, tapi kami merasa bahwa kedekatan kami dengan Pak Madio itu cukup dekat gitu Pak gitu. Jadi Pak Madio harus purna tugas, harus meninggalkan teman-teman guru muda. Itu ya teman-teman pasti merasakan hal yang sama dengan saya mungkin Pak. Besok lusa ini ketika Pak Madio harus pamit dengan kami gitu. Nah juga mungkin alumni-alumni yang pernah merasakan bagaimana bimbingannya Pak Madio di sekolah dulu. Ya, kita hanya berharap Pak Madio tetap sehat terus ke depannya. Itu yang bisa kami doakan Pak. Lalu terakhir Pak Madio, karena mungkin besok lusa Pak Madio harus meninggalkan kami, tentu kami juga meminta petuah lah Pak ya, mungkin petuah atau saran untuk kami, lalu nasihat untuk kemajuan sekolah ini, sehingga kami sedikit demi sedikit bisa memperbaiki kualitas diri kami yang tadi untuk bijak melihat anak, lalu juga mungkin kemajuan pendidikan sekolah kita yang Pak Madio juga tahu sendiri sekarang gimana. Mungkin bisa sampaikan Pak, kira-kira apa gitu pesan untuk kami untuk sekolah gitu. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat guru-guru muda sekarang, potensinya hebat-hebat sekali, kreatif, idenya bagus ya. Jadi saya berharap sekolah ini dengan adanya guru-guru muda yang sangat kreatif dan punya ide yang cukup banyak akan dapat berkembang dengan baik dan akan menjadi lebih baik. Kalau saya mengingat ketika zaman dulu sepertinya ya gurunya biasa-biasa, tapi ya waktu itu sempat juga berkembang baik. Semoga dengan adanya guru-guru yang kreatif, karyawan kreatif juga, semoga nanti akan menjadi lebih baik. Saya yakin sekolah ini makin hari akan makin lebih baik. Gitu. Untuk ini Pak, untuk anak-anak yang mungkin lagi nonton atau untuk alumni, apakah ada pesan khusus Pak anak-anak yang sekarang ini? Iya, untuk anak-anak tetap semangat, jadi belajar yang rajin
Dan jangan lupa 5 pilar Fransiskus yang sudah diajarkan itu dikembangkan, diamalkan, sehingga anak-anak akan menjadi anak yang baik dan nanti akan sukses di kedepannya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Madio. Ini kisah inspiratif bagi saya, mungkin juga bagi para alumni yang pernah merasakan ya dampingan atau bimbingan dari Pak Madio. Ketika saya pun bertanya-tanya ke teman-teman guru, semuanya merasakan hal yang sama, Pak Madio. Bagaimana bijaknya seorang Pak Madio gitu untuk menangani segala sesuatu, bertukar pikiran, sampai pada mungkin masalah-masalah pribadi pun ya, orang yang mungkin kita bisa ajak diskusi, curhat mungkin ke Pak Madio, sehingga sangatlah berat bagi kami ketika waktu yang singkat dari kami dengan Pak Madio, lalu Pak Madio harus meninggalkan kami gitu. Itu yang bagi saya, mungkin yang bagi teman-teman yang masih muda, sangat merasa kehilangan dari sosok yang bagi kami ayah sendiri, Pak Madio. Ya, itu sangat kehilangan sekali. Ya. Baik, sekali lagi Pak Madio, terima kasih banyak untuk kisah pengalaman dari kecil, lalu pengalaman hidup berumah tangga tadi dengan kekuatan doa tadi. Kiranya ini menjadi pesan yang baik untuk kita cermati secara bersama, terlebih untuk kita berguru muda. Tadi satu hal tadi yang Pak Madio sampaikan, bijak dalam melihat anak. Ini anak A, ini anak B, tidak boleh kita samakan dalam proses pendampingan dan bimbingannya. Sekali lagi Pak Madio, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih juga. Saya sudah boleh datang di podcast ini. Mas Pak Madio. Semoga makin hari SD Fransiskus makin jaya. Oke. Terima kasih. Pak Madio, selamat Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke Pak Madio, terima kasih.